Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Yuliana Hafid dengan NIM J1B1 263 dari kelas A Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Saluleo. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil identifikasi masalah gizi di sekitar lingkungan, tepatnya di Desa Lianosa, Kecamatan Tumpuno Selatan, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, guna memenuhi tugas saya pada mata kuliah manajemen program gizi. Yang pertama ada masalah gizi di Indonesia. Masalah gizi merupakan masalah kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh banyak faktor, sehingga penanggulangannya tidak cukup dengan pendekatan medis maupun pelayanan kesehatan saja. Saat ini diperkirakan sekitar 50% penduduk Indonesia atau lebih dari 100 juta jiwa mengalami beraneka masalah kekurangan gizi, yaitu gizi kurang dan gizi lebih. Masalah gizi kurang sering luput dari penglihatan atau pengamatan biasa dan seringkali tidak cepat ditanggulangi, padahal dapat memunculkan masalah yang besar. Selain gizi kurang, secara bersamaan Indonesia juga mulai menghadapi masalah gizi lebih dengan kecenderungan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, saat ini Indonesia tengah mengalami masalah gizi ganda. Secara perlahan, kekurangan gizi akan memberikan dampak pada tingginya angka kematian ibu, bayi, dan balita, serta rendahnya umur harapan hidup. Selain itu, dampak kekurangan gizi terlihat pada rendahnya partisipasi sekolah, rendahnya pendidikan, serta lambatnya pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ada beberapa contoh masalah gizi yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Seorang anak dianggap mengalami stunting jika badan mereka lebih rendah atau lebih pendek dari standar usianya. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga periode awal kehidupan anak atau 1000 hari setelah lahir. Beberapa faktor yang menyebabkan kekurangan gizi kronis antara lain. Yang pertama, faktor gizi buruk yang dialami ibu hamil dan anak balita. Kedua, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Ketiga, terbatasnya akses pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kehamilan dan setelah melahirkan. Keempat, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Dan yang kelima yaitu kurangnya akses makanan bergizi karena ketidakmampuan biaya. Selanjutnya ada anemia. Kurang darah atau anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Anemia dapat terjadi sementara atau dalam jangka panjang dengan tingkat keparahan yang bisa ringan sampai berat. Anemia merupakan gangguan darah atau kelainan hematologi yang terjadi ketika kadar hemoglobin berada di bawah batas normal. Gejala anemia sangat bervariasi tergantung pada penyebabnya. Penderita anemia bisa mengalami gejala berupa lemas dan cepat lelah, sakit kepala dan pusing, sering mengantuk, misalnya mengantuk setelah makan, kulit terlihat pucat atau kekuningan, detak jantung tidak teratur, dan napas pendek. Yang ketiga ada obesitas. Obesitas adalah suatu kondisi di mana tubuh mengalami penumpukan lemak akibat kadar kolesterol yang tinggi. Penyebab obesitas disebabkan oleh faktor gaya hidup tidak sehat, misalnya kebiasaan makan tinggi, gula dan lemak, dan jarang berolahraga fisik. Hal ini menjadi kombinasi penyebab mengapa seseorang bisa mengalami obesitas, lantaran masuknya kalori ke dalam tubuh namun tidak diimbangi dengan olahraga aktif untuk membakar kalori tersebut sehingga terjadi penumpukan lemak yang bisa menyebabkan obesitas. Seorang dewasa dinyatakan mengalami obesitas jika indeks massa tubuh atau IMT lebih dari 25. Perhitungan tersebut didapat dengan membandingkan berat badan dengan tinggi badan. Nilai IMT ini digunakan untuk mengetahui berat badan seseorang normal, kurang atau berlebih hingga obesitas.
Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Muna, Kecamatan Tongkuno Selatan, Desa Lianosa, permasalahan gizi yang masih banyak, utamanya gizi kurang. Namun hal ini kurang diperhatikan oleh masyarakat, bahkan tidak disadari bahwa mereka dalam kondisi kurang gizi. Adapun permasalahan gizi yang dialami di Desa Lianosa yaitu stunting, anemia, dan obesitas. Kebanyakan masyarakat di sini tidak menyadari bahwa kekurangan gizi diakibatkan juga oleh faktor makanan. Oke, yang pertama masalah yang saya dapatkan yaitu masalah stunting pada anak berumur 11 tahun di Desa Lianosa, Kecamatan Tungguno Selatan, Kabupaten Muna. Kasus ini dialami oleh seorang anak berumur 11 tahun berinisial LA yang memiliki berat badan lebih rendah dibandingkan anak seusianya. Dari hasil pengukuran yang dilakukan, berat badannya hanya 12 kg dengan tinggi 98 cm. Selain itu, pertumbuhannya juga sangat lambat. Contohnya pertumbuhan gigi anak ini sangatlah lambat berbeda dengan anak seusianya. Dia juga memiliki performa yang lambat dalam mengingat dan sedikit kesulitan saat berbicara serta cenderung pendiam. Langkah selanjutnya yang saya lakukan yaitu memberikan kuesioner kepada ibu balita tersebut dan ini merupakan hasil pengisian kuesioner. Yang pertama pertanyaannya yaitu apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan stunting? Jawabannya iya. Kedua, apakah menurut Anda bayi wajib mendapatkan nutrisi yang baik sejak di janin sampai 1000 hari pertama kehidupan anak? Jawabannya iya. Yang ketiga, apakah anak Anda mendapatkan ASI eksklusif sampai berusia 6 bulan? Jawabannya tidak. Yang keempat, apakah menurut Anda pola asuh Anda terhadap anak Anda sudah sangat baik? Jawabannya tidak. Dan yang kelima, apakah sanitasi di lingkungan Anda sudah sangat baik? Dan jawabannya tidak. Selanjutnya ada beberapa dokumentasi dari kegiatan yang sudah saya lakukan. Yang pertama yaitu pengisian kuesioner oleh ibu si balita. Yang kedua yaitu pengukuran berat badan. Yang ketiga yaitu pengukuran tinggi badan. Kasus kedua yang saya temui yaitu kasus anemia pada remaja di Desa Lianosa, Kecamatan Tunggulo Selatan, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Salah satu mahasiswa di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2020 berinisial WB yang berusia 19 tahun mengalami anemia. Saat menduduki bangku sekolah menengah atas, dia tinggal bersama orang tuanya di Desa Lianosa hingga lulus. Pada saat kuliah, dia menempati salah satu kos di kota Bau-Bau, sehingga pola asupan makanannya tidak teratur dan nafsu makannya menurun. Dia sering bergadang pada saat malam hari karena sering menonton film Korea dan bermain game online. Akibatnya pada saat dites tekanan darahnya rendah dan HB-nya juga sangat rendah. Penyebab lainnya WR mengalami anemia yaitu pada saat dia sedang menstruasi, dia tidak mengonsumsi tablet penambah darah karena menganggap tablet tambah darah tidaklah penting. Hal yang menonjol dari kondisinya yaitu mudah lelah dan lesu, kepala sering pusing, serta wajah yang pucat. Indikator penilaian dari status gizi ini meliputi ciri-ciri anemia yang ada pada dirinya, serta kebiasaan yang menunjukkan faktor penyebab anemia. Langkah selanjutnya yang saya lakukan yaitu memberikan kuesioner kepada remaja tersebut dan ini merupakan hasil pengisian kuesioner. Yang pertama, pertanyaan pertama yaitu remaja perlu mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan jawabannya kurang setuju. Yang kedua yaitu tidak perlu makan sayur-sayuran hijau, kurang setuju. Makan pagi bermanfaat bagi setiap orang, tidak setuju. Setiap orang seharusnya makan makanan bergizi seimbang. Setuju. Perlunya mengonsumsi daging, kurang setuju. Tidak merasa perlu untuk mendapatkan informasi mengenai anemia, kurang setuju. Jika kita sudah menemukan gejala anemia, maka didiamkan saja, kurang setuju. Setujukah Anda bahwa anemia adalah masalah kesehatan gizi yang berbahaya? Jawabannya kurang setuju. Setujukah Anda bahwa anemia bisa mengganggu konsentrasi belajar? Jawabannya kurang setuju. Selanjutnya, merasa khawatir jika terkena anemia.
Jawabannya kurang setuju. Dan yang terakhir, setujukah Anda bahwa tablet tambah darah bisa mencegah anemia? Dan jawabannya adalah setuju. Ada beberapa hasil dokumentasi yang telah saya ambil. Yang pertama yaitu proses pengisian kuesioner, dan yang kedua yaitu proses tensi darah yang saya lakukan kepada saudara WB. Selanjutnya ada penetapan prioritas masalah. Penetapan prioritas diperlukan karena tidak semua masalah dapat diselesaikan dan diatasi karena adanya keterbatasan sumber daya, contohnya waktu, tenaga, dan lain-lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kasus yang harus diprioritaskan terlebih dahulu yaitu masalah anemia pada remaja. Dengan beberapa pertimbangan, yaitu pencegahan terhadap anemia sangat penting karena jumlah penderita di Indonesia cukup tinggi dengan lebih dari 1/4 anak usia 12 bulan sampai 12 tahun menderita anemia. Kemudian pada remaja usia 13 sampai 19 tahun prevalensinya juga tinggi. Selanjutnya yaitu penetapan tujuan. Tujuan saya mengidentifikasi masalah ini yaitu untuk memberikan edukasi kepada penderita anemia bahwa mereka harus memiliki gizi yang cukup, karena kecukupan gizi remaja sangat berpengaruh untuk masa depan. Tujuan lainnya yaitu untuk menurunkan tingkat prevalensi terhadap remaja penderita anemia. Selanjutnya yaitu intervensi. Pemberian edukasi gizi kepada remaja penderita anemia di Desa Lianosa ini merupakan intervensi yang digunakan dalam pemecahan masalah gizi ini. Mengingat pengetahuan remaja mengenai kesehatan gizi sangat mempengaruhi kesehatan dirinya dan tumbuh kembangnya. Dengan adanya pengetahuan tentang gizi dapat membuat mereka lebih memperhatikan pola makan dan jam tidurnya. Pada tanggal 11 Oktober 2021, bertempat di Desa Lianosa, sasaran saya adalah memberikan edukasi terhadap remaja putri yang menderita anemia. Di sini bukti nyata yang saya berikan dengan menyampaikan edukasi terhadap mahasiswa yang mengalami kasus anemia dan memberikan kuesioner tentang pemahaman mengenai anemia. Selain itu, bukti nyata yang saya lakukan adalah memeriksa tekanan darah dan HB dari penderita anemia tersebut. Selanjutnya yaitu proses evaluasi. Pada tanggal 15 Oktober 2021 dilakukan kembali evaluasi terhadap remaja putri yang mengalami anemia dengan melihat bagaimana perkembangan yang terjadi setelah mendapatkan edukasi intervensi. Perkembangan yang terjadi sangat bagus, yaitu tekanan darah menjadi normal kembali karena WB sudah bisa mengatur konsumsi zat gizi yang dapat menambah darah dan mulai berusaha mengatur pola tidurnya. Ini membuktikan bahwa edukasi gizi yang kami berikan sudah berhasil dan berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, ini merupakan foto dokumentasi saat proses evaluasi. Pada foto ini kami telah melakukan proses tensi darah kembali dan hasil darahnya sudah normal. Bisa dilihat pada foto ini, kondisi wajah dan fisik WB sudah sangat bersemangat dan tidak lesu seperti pertama kali saat kami melakukan proses pendataan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah di Desa Lianosa masih terdapat beberapa kasus masalah gizi. Kasus-kasus masalah gizi tersebut memiliki faktor alasan yang berbeda-beda, baik berupa alasan ekonomi atau kurangnya pengetahuan. Namun faktor alasan yang berbeda juga bukan menjadi tolak ukur. Hal ini dapat dilihat dari remaja yang menderita anemia. Faktor konsumsi makanan yang tidak bergizi dan sering begadang. Namun ketika diberikan edukasi tentang gizi dan mengatur jadwal tidurnya, maka perubahan tekanan darah menjadi kembali normal. Selanjutnya, saran. Prevalensi anemia pada remaja masih sering ditemukan disebabkan oleh tingkat konsumsi zat besi dan vitamin C sebagian masih tergolong kategori tidak baik yang merupakan faktor penyebab anemia. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena hemoglobin memiliki peranan penting dalam tubuh yaitu untuk mengangkut oksigen dari paru-paru menuju seluruh tubuh. Peningkatan pengetahuan gizi melalui penyuluhan atau edukasi gizi mengenai jumlah dan jenis-jenis makanan sebagai sumber zat besi seperti kacang-kacangan dan hasil olahannya, udang, hati, dan sapi, serta sumber vitamin C seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Edukasi gizi mengenai anemia, TTD, dan memperbanyak informasi mengenai gizi merupakan
hal yang juga bisa dilakukan untuk mengurangi angka anemia pada remaja. Terima kasih, itulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat bagi para penonton. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.